sandaran kami, Engkaulah yang kami andalkan. Dan itu nyata ketika kami merenungkan lagi karya salib-Mu, bahwa kami semua sudah ditebus oleh Engkau. Tanpa Engkau, kami gak memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, Tuhan. Hanya karena kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Sehingga siang ini kami bisa beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau, dan menyatakan bahwa Engkaulah persandaran, Engkaulah andalan kami, Tuhan, di dalam hidup ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua percaya ketika kami memuji Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang memberikan kekuatan baru, yang terus menopang kami untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi kami semua, menolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Juga hamba-Mu yang terbatas ini kiranya Tuhan topang untuk menjelaskan firman Tuhan dengan baik, sehingga semua kami mengerti firman Tuhan, dan lebih lagi topang kami untuk menghidupi firman Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melaluinya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang rindu firman Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Iya, saudara, pagi ini saya kaget karena ada perjamuan kudus rupanya ya. Tapi pas lah ya. Kelihatannya pas, ayatnya juga berhubungan kelihatannya ya. Nah, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema. Ini temanya sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Berserah pada Bapa. Iya, kita baca ayatnya. Next. Ya, biasanya ini ya. Kalau ada perjamuan kan ya 30 berapa ini di ini ya. Sekitar gitu ya, Bu Linda. Oke. Oh ya, jangan-jangan harus dibatasi, kalau enggak saya bisa selesai besok Bapak Ibu ya. Iya, kita, kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya maju, sebentar. Iyanya kita ganti Yesus ya, karena memang konteksnya Tuhan Yesus. Jadi kita bukan mengganti-ganti Alkitab, karena ini ceritanya tentang Tuhan Yesus ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya sama-sama yuk. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Next. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, doa Tuhan Yesus adalah doa yang penuh keberserahan. Betul gak sih Bapak Ibu? Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu katanya ya. Ambillah cawan ini, tapi kemudian di akhirnya, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya kita ini berserah atau putus asa? Beda loh, berserah atau menyerah. Berserah atau putus asa. Kadang-kadang kita ngomong gini, ya wis Tuhan, terserah Tuhan lah. Wis gak bisa kesini kesana. Nah ini pertanyaan. Bapak Ibu, kalau kita berserah di tempat yang terjepit, bisa saja. Tetapi kita harus membedakan antara berserah dengan menyerah. Firman Tuhan mengajar kita untuk berserah, bukan menyerah. Firman Tuhan mengajar kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang berserah penuh kepada Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Bukan menyerah. Nah Bapak Ibu, apa kalau gitu? Kita akan melihat 4 ciri dari keberserahan yang Yesus ajarkan di dalam doanya. Ini yang pertama. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berserah kepada Bapa itu mengakui keterbatasan kita. Kita baca yang kuningnya putih bawah ini ya. 1, 2, 3. Mengakui keterbatasan kita. Next. Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah saya harus menegaskan di sini. Yesus Kristus itu Allah yang sejati. Yang percaya ngomong amin. Tapi sekaligus manusia yang sejati. Yang setuju katakan amin. Nah ini penting sih. Ada 2 istilah di dalam teologi Kristen yang penting untuk kita tahu. Yang pertama itu Bapak Ibu, inkarnasi. Sama-sama yuk. 1, 2, 3.
inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Nah, nih gampang. Itu dari dua kata. In sama carnation. Nah, ini tuh di dalam, kalau carnation itu apa Bapak Ibu? Susu, puji Tuhan ya. Ada yang jawab susu soalnya. Ya, saudara-saudara, wes sesat semua saat gereja nanti. Itu dari bahasa Inggris carnation, tapi itu sebetulnya dari bahasa Latin. Karnal. Karnal itu daging Bapak Ibu. Jadi itu dalam, jadi Allah yang menjadi daging. Allah yang hadir di dalam daging. Nah, sebentar lagi kita akan Natal. Ini sudah bulan apa ini? 10, 11, 12. 3 bulan lagi. Dan saya yakin nggak nyampe 3 bulan ya. Ya, nggak nyampe 3 bulan ya. Terima kasih, makin dekat makin bagus. Ya, yang takut kan kalau di Manado itu babi, saudara. Sama guguk ya, saudara-saudara. Tapi nggak boleh sekarang. Saya ini pecinta binatang, saudara. Anjing saya 3. Ya, tapi kalau ada RW ya, kok pengen ya, saudara-saudara. Cuman kalau ingat anjing saya gitu nggak tega saya ya. Oke lah. Bapak Ibu, inkarnasi artinya bahwa Allah itu menjadi manusia. Allah di dalam daging, Allah menjadi daging gitu. Nah itu yang pertama. Jadi apa artinya Pak Lukas? Ya firman Allah yang hidup, Allah yang kekal membatasi dirinya di dalam kemanusiaan. Sekali lagi, kekalahan Yesus itu tidak berubah. Nah ini agak susah sih Bapak Ibu. Tetapi itu yang dikatakan Alkitab. Oke, jadi Yesus itu juga mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Mengakui kelemahannya. Nah nanti saya akan sampaikan. Yang kedua adalah kenosis. Sama-sama yuk. Kenosis. 1, 2, 3. Kenosis itu artinya mengosongkan diri. Di Filipi 2 ayat yang kelima sampai 8. Nanti kita baca di bagian akhir khotbah saya. Tetapi kata kenosis itu mengosongkan diri. Di dalam ayatnya bilang gini. Yesus menjadi manusia yang tidak menganggap kealahan, kesetaraannya dengan Allah. Ayatnya jelas sekali. Jadi jangan ragu-ragu, Yesus yang kita sembah bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar manusia atau guru agama. Yesus yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Allah yang sejati. Yang amin kok cuma depan. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Iya. Karena ayatnya ngomong gitu. Tapi ayatnya dilanjutkan. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan budak. Taat mati di kayu salib. Nanti kita baca. Tapi bagian itu saya ingin tekankan Bapak Ibu. Pak Lukas, apa artinya mengosongkan diri? Nah, Bapak Ibu kalau lihat ini, botol ini mengosongkan diri gini. Nih, ya, kalau mau dikosongkan gimana? Kalau dibuang di bawah, basah semua. Nah, tak kurangan. Itu pendeta alasan mau minum, saudara. Ya, lihat di mengosongkan, itu makin berkurang airnya, itu mengosongkan. Tetapi yang dimaksud kenosis bukan gitu. Bapak Ibu, artinya di dalam kealahan itu ditambahkan kemanusiaan. Bukan berarti Allahnya makin kurang, enggak. Yesus tetap Allah yang sejati, sempurna, karena dia adalah Allah dari kekal sampai selama-lamanya. Tapi di dalam kealahan yang sempurna itu ditambahkan kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Supaya dia bisa menanggung apa yang saudara dan saya tanggung. Yaitu dosa. Sampai dia bisa mati di atas kayu salib. Karena Allah nggak mungkin mati. Kecuali kalau itu manusia. Maka dia menambahkan kemanusiaannya. Yang ngerti katakan amin. Oke, saya kembali ke khotbah saya. Jadi Tuhan Yesus sebagai manusia mengakui keterbatasan kelemahannya. Lo kok tahu Pak Lukas? Lo jelas ayatnya di ayat 34. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Yesus sebagai sang putra yang harus menanggung cawan murka Allah. Pas perjamuan kudus kita diingatkan lagi kematian Kristus di kayu salib. Saudara, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, ini adalah ungkapan keterbatasannya. Pengakuannya sekali lagi ditambah lagi tinggallah di sini dan loh saudara, ini Yesus di taman Getsemani. Kira-kira 2-3 hari lalu atau kira-kira seminggu lalu murid-murid juga lihat Yesus yang membuat mujizat. Yesus yang berjalan di atas air. Yesus yang
Saudara menyembuhkan orang buta. Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan. Tapi hari itu di Taman Getsemani Yesus berkata, tinggallah bersamaku, berjaga-jaga dengan aku. Cukup itu? Oh tidak, tentu saja satu lagi yang paling penting, doanya kepada Bapa. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan doanya itu manusiawi sekali. Perhatikan tuh, ambillah cawan ini daripada aku. Ambillah cawan ini daripada aku. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next. Saya nggak ingin terlalu jauh ke sana. Keterbatasan Yesus akui. Apalagi saya dan saudara. Berserah itu menyadari walaupun kita mungkin sehat-sehat aja. Walaupun kita masih bisa bekerja. Walaupun kita bukan di tempat yang terjepit. Tapi kita berani berkata, ya Bapa, aku terbatas. Ya Bapa, aku hanya manusia. Ya Bapa, hanya di dalam-Mu aku kuat. Hanya di dalam-Mu aku bisa segala-galanya. Yang ngerti katakan amin. Nah ini Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, tetapi harta yang kami punyai ada dalam bejana tanah liat. Saudara, bahwa setiap kita, tidak peduli apapun, wah kita semua baik, oh, keuangan kita bagus, bisnis jalan, kesehatan baik, saudara-saudara kita pintar, kita hebat gitu. Saya ingin memberitahu saudara-saudara dan saya tidak lebih dari manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Ada yang di sini diciptakan dari seng, black, saudara, black. Kok black sih, itu zaman hanya orang-orang yang seumuran saya ini. Ya kaleng, saudara. Itu pasti Iron Man KW, saudara. Karena dari seng, black, harusnya kan dari baja gitu kan. Kita diciptakan dari debu dan tanah. Sehingga saudara-saudara kalau namanya debu dan tanah, kalau megangnya nggak hati-hati, debu dan tanah loh ya. Nggak ada juga kata dibakar juga Bapak Ibu. Porselin itu kalau dibakar yang sangat tinggi, makin baik. Tapi saya nggak ngerti teorinya. Cuman saja Bapak Ibu kalau debu dan tanah, kemudian siapa yang di sini masa kecilnya pernah pasar-pasaran? Ngomong pernah? Oh, kok susah hidupnya ya saudara? Kok kayak saya gitu ya? Jadi tanah kemudian apakah sama? Saya waktu masih kecil gitu. Saudara ya, nanti cewek-ceweknya itu kemudian bikin apa? Gali tanah, tanahnya dikasih air, dibentuk, dicitak-citak, jadi kue. Terus nanti beli tepung sama sumbo ya kan? Kemudian ditaruh, dihias. Itu masih kecil. Kalau ada di sini tanaman apa itu yang bunganya mekrok gini? Bunga sepatu kayaknya ini juga mengalami itu. Kemudian kita ambil bunganya, dicampur air jadi apa? Loh, kok gitu ya? Nah, rupanya semua hidup di kampung ya. Anak sekarang sudah nggak ngalami. Bapak Ibu kalau sudah jadi keras tanah, itu saudara kadang ada teman kami yang agak nakal. Kemudian dia tendang itu loh. Terus ganggu gitu loh, cewek-cewek yang mainan. Dia pecah semua lah, wong itu dari tanah saja. Siapa saudara dan saya? Berserah itu bukan berarti, saudara-saudara kalau kita sudah kejepit, baru kita teriak, Tuhan tolong. Aku berserah. Berserah itu adalah satu sikap di mana saya dan saudara merasa, oh ya saya nggak bisa tangani semua. Saya menyadari bahwa pemikiran saya, pendidikan saya terbatas, kemampuan saya terbatas, bahkan hidup saya terbatas. Nah di titik itulah keberserahan yang sejati. Karena kita betul-betul menyadari. Dan tidak usah tunggu kita kejepit. Karena sesungguhnya saya dan saudara tidak lebih dari bejana tanah liat. Kalau kita ada hari ini, kita bisa hari ini. Kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu berasal dari Allah kita. Yang percaya katakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat tangannya. Next. Oh ya. Berserah itu bukan hanya saat kita terjepit. Tadi udah sebetulnya. Ya, berserah itu kesadaran pengakuan kita manusia yang lemah, rapuh, dan rentan. Yang selalu membutuhkan Allah Bapa kita yang tidak terbatas. Bapak Ibu coba lihat tangannya. Semua lihat tangannya masing-masing. Ada garisnya enggak? Loh jangan-jangan ada yang polosan loh ya. Saya takut. Nanti tolong kalau ada maju ke depan nanti saya bantu untuk menggarisi ya. Saudara-saudara. Nah, satu kali
Ada orang sukses tapi orangnya ya percaya Tuhan. Nah ya, saudara dia tahu Tuhan, saya hanya ngambil cerita itu. Lalu dia ngomong, ditanyai sama orang-orang muda yang pengen belajar sukses sama dia. Apa rahasianya sukses? Apakah karena semua Bapak handle, semua Bapak pegang dalam perusahaan ini, dalam hidup Bapak? Terus dia ngomong, anak muda lihat tanganmu. Iya, oh iya Pak, ada apa? Ada garis-garisnya enggak? Coba saudara lihat, ada garisnya enggak tangan saudara? Sambung enggak? Yang sambung itu kaya saudara-saudara. Yang putus itu lebih kaya daripada yang sambungnya. Karena saya putus ini ya. Bapak Ibu, enggak gitu sih. Saya enggak ngomongin itu. Terus orangnya bilang gini, coba sekarang garis-garis ini, kan banyak garis ya. Genggam, saudara genggam. Oke, sudah digenggam? Saya tanya, lalu orangnya tanya juga sih. Ada garisnya yang enggak kegenggam enggak? Atau semua kegenggam? Ada garis yang kelihatan. Terus bos itu, yang sukses itu ngomong gini, anak muda, ada banyak hal yang bisa kamu handle, yang kamu pegang. Tetapi ada garis-garis yang tidak bisa kamu pegang. Dan memang itu tugasnya Tuhan. Lalu, terus pemuda itu mencoba begini. Oh kalau gitu saya gini aja Bapak. Bapaknya ngomong, anak muda, tetap ada yang nggak bisa kamu handle di bawahnya. Halo, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tapi saya memberitahukan itu eh, kisah motivator di dunia. Tapi saya ingin memberitahu saudara, bahkan yang saudara bisa genggam, sebetulnya saudara nggak bisa genggam. Ada banyak dalam hidup kita, sesungguhnya kita nggak mampu untuk menghandle semuanya. Karena saudara dan saya tidak lebih dari tanah liat. Kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang selalu membutuhkan Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Itu sebabnya Rasul Petrus pernah berkata begini Bapak Ibu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini ingin menegaskan. Seringkali kita ingin menguasai semua, menghandle semua, mengkontrol semua hidup kita. Tapi Petrus ngomong, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Karena sesungguhnya kita nggak mampu untuk handle, mengontrol semua dalam hidup kita. Dan itu artinya berserah. Berserah bukan berarti saudara kita selalu waktu terjepit saja, enggak. Berserah itu pada waktu sekarang ini. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini terbatas, saya kemampuan terbatas. Dan itulah titik awal dari keberserahan yang sesungguhnya. Saya nggak pengen saudara cerita yang panjang-panjang saudara-saudara. Tapi banyak hal di luar kontrol kita. Saya itu sedang duka sih. Sedih gitu. Ya sebagai pendeta saya ini sedang bersedih. Karena ada jemaat saya itu kecelakaan Bapak Ibu. Pemudi yang setia. Yang masih muda. Namanya aja pemudi. Ya. Masih muda. Dia pulang kerja. Anaknya bukan anak nakal. Maksudnya tuh ngebut-ngebut naik motor perempuan. Cewek. Dan setia. Dia rajin ibadah. Dia aktif. Dulu gak aktif loh Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir itu dia begitu aktif. Kecelakaan di Nginden. Apakah dia gak hati-hati atau melanggar? Oh tidak. Dia hati-hati. Jalannya juga pelan. Waktunya hijau, lampu hijau dia jalan. Tapi ada orang lain. Dan saya baru tahu kalau itu juga orang anak Kristen namanya. Aduh Tuhan Yesus tolong. Dia lawan arus. Kemudian dia lawan itu lampu merah. Dia dengan kecepatan tinggi tabrak jemaat saya ini, kemudian terpental sekitar 10 meter dengan kepala duluan. Hari Selasa saya mau memimpin doa, saya dapat WA, kemudian fotonya dia terbaring gitu, nggak sadar, keluar darah dari hidung, dari mulut, dari telinga. Saya lihat itu, oh Tuhan, itu. Kemudian dokter malam itu harus operasi di Ubaya. Dan maaf ya, tempurungnya harus dibuka. Dan saudara, itu buat saya pukulan. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi,
Kita berpikir semua kita tata dengan baik. Dia jalan baik. Tapi ada hal yang di luar kontrol saudara dan saya. Saya ingin memberitahu betapa lemah rapuhnya kita. Betapa rentannya kita. Bukan hanya masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Tapi dalam masalah rohani, kita juga harus menyadari kerapuhan, kerentanan kita. Sehingga disitulah kita mau merendahkan diri kita. Disitulah kita mau berkata, ya Aba, ya Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dan disitulah artinya berserah sepenuhnya. Ketika saudara dan saya menyadari, saya terbatas, saya rapuh, lemah dan rentan. Hanya Bapa yang bisa megang tangan saya di dalam genggaman tangannya. Yang percaya katakan, apakah kita berserah hari ini? Mari kita belajar berserah dan menyadari, saya lemah, rapuh, rentan Bapa. Bahkan yang diceritakan motivator tadi saya juga nggak setuju Bapak Ibu. Bukan saya setuju. Karena yang mampu saudara genggam, itu kalau bukan Tuhan yang menopang kita untuk menggenggamnya, kita pun nggak mampu menggenggam. Itu kebenarannya. Yang kedua, next. Sama-sama yuk. Berserah kepada Bapa itu, kita baca yang bawah aja ya. Berserah kepada Bapa itu, mempercayakan diri kita pada kemahakuasaan Bapa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next. Di dalam doa Tuhan Yesus, Yesus berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam terjemahan bahasa Yunani ini menarik. Karena sebetulnya tidak ada kata me, tidak. Atau bentuk negatif tidak ada Bapak Ibu di sana. Kalau saya boleh bacakan saudara-saudara, mestinya begini. Panta dunata soi. Ya Aba, ya Bapa, panta dunata soi. Yang artinya, ya Aba, ya Bapa, panta itu semua. Dunata itu sanggup, bisa, kuat, kuasa, bisa power. Tapi kata dunata itu kata kerja. Ya Aba, ya Bapa, semua, panta itu semua. Dunata itu mungkin soi bagimu. Jadi kalau diterjemahkan secara huruf ya Aba, ya Bapa, semua mungkin bagimu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa semua mungkin bagi Bapa kita? Ya. Ya nggak mungkin bagi kita. Kita loh tanah liat lemah. Dan Yesus bukan sekedar mengakui keterbatasannya. Tapi sekaligus mempercayai dan mempercayakan dirinya kepada kemahakuasaan Sang Bapa. Ya Aba, ya Bapa, semua mungkin bagimu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini keberserahan yang kedua. Keberserahan itu bukan berarti kita menyerah putus asa. Enggak. Keberserahan itu berarti mempercayakan diri kita kepada tangan Allah. Next. Ya. Saudara, keberserahan itu berarti menyerah ke Allah. Bukan berarti itu. Tetapi menyerahkan segala bahkan diri kita kepada yang seharusnya, yang lebih berkuasa dan lebih mampu untuk menyelesaikan sesuatu bagi saya dan saudara. Dan itu adalah pribadi Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sederhana ya. Kadang-kadang kita ini, iya Bapak Ibu. Begitu saya dengar itu selesai doa, malam-malam saya sudah ada di Ubaya. Dan dia sudah mau operasi jam 9 malam. Sore Bapak Ibu. Saya nggak ngomong istri saya, tapi saya itu gini. Setiap kali saya ketemu kasus yang seperti ini, udah nggak lama. Karena dibuka, nanti dikembalikan lagi. Dan itu kan, ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Terus lihat fotonya, aduh. Sudah nggak kelihatan apa ya, bengkak apa semua kan. Darah apa semua. Saya berdoa dengan ibunya yang jaga. Saya jadi teringat doa ini. Ya Aba, ya Bapa, segalanya mungkin bagimu. Tapi bukan kehendak kita, melainkan kehendak Bapa. Tapi bagian kedua ciri dari kebesaran adalah bukan berarti kemudian kita nggak mempercayai dia sanggup. Salah lah. Yesus memberikan teladan kita bahwa kebesaran itu mempercayai bahwa bagi Bapa semuanya mungkin. Bukan berarti kemudian tidak akan ada apa-apa. No.
Keberserahan itu bukan berarti ya udah kita pasti kalah, bukan. Keberserahan itu bagi Bapa semua mungkin. Yang ngerti katakan amin. Saya mengutip satu kata-kata di apa itu, saudara, di internet next. Ini oleh Faith, Grace, and Truth. Berserah itu bukan menyerah, tetapi itu mempercayai Tuhan berperang. Tuhan berperang dalam peperangan yang kita tidak dapat hadapi. Nah, saya ingin memberitahu saudara, apakah ada peperangan Pak Lukas yang bisa kita hadapi? Dengarkan kalimat saya, tidak ada satupun peperangan dalam hidup kita yang bisa kita tangani sendiri. Karena saudara lemah, rapuh, rentan, dan terbatas. Kita selalu perlu berserah kepada Bapa. Karena di dalam Dialah yang berperang untuk seluruh peperangan dalam hidup kita. Yang kita tidak mampu kita atasi. Semuanya mungkin bagi Bapak kita di surga. Yang percaya katakan. Iya. Next. Saya pengen cepat sedikit. Yang ketiga. Sama-sama. Berserah kepada Bapak itu tetap berusaha dengan bersandar pada Bapak. Ini ciri yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang berserah itu bukan diem aja loh. Next. Nah, nih Yesus tidak begitu. Keberserahan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan berarti menyerah tanpa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus membagikan pergumulannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berdoa. Dan ini sebuah usaha-usaha. Ini sebuah apa ya? Keberserahan itu enggak gini. Ya wis, biar Tuhan yang bekerja, aku tak diem santai-santai. Nah. Yesus saudara membagikan pergumulannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus bahkan selesai dia berdoa, dia tetap menghadapi cawannya dengan setia sampai mati di kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Dan siang ini kita akan peringati dengan perjamuan kudus. Berserah itu bukan berarti kemudian saudara kita diam-diam aja. Nah ini kalimat saya, next. Saya pengen kalimat saya ini. Dengan alasan telah berserah kepada Tuhan, Tuhan sudah berserah. Kemudian berpangku tangan dan tidak mengerjakan apa-apa. Itu bukan yang dimaksud dengan berserah. Pak kok nggak kerja Pak? Kok turu-turu tos sih Pak? Alah Bu, wis tak serahno Tuhan Yesus, wis gak apa-apa, tenang aja gitu. Itu bukan berserah. Itu dalam bahasa Latinnya melebes, wah Ibu. Beb gitu loh, saudara. Males ini. Keberserahan dan kemalasan itu berbeda. Keberserahan dengan keputusasaan yang tadi di atas berbeda. Berserah itu bukan berarti kemudian kita ngomong, sudahlah wis tak serahno Tuhan, kita nggak usah apa-apa, no. Keberserahan itu, Bapak Ibu, kita nggak berpangku tangan. Tapi kita bekerja, tetap berusaha. Tetapi kita menaruhkan persandaran kita kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Gitu Bapak Ibu. Oke. Yang terakhir. Next. 1, 2, 3. Berserah kepada Bapa itu menundukkan kehendak kita pada kehendaknya. Di ayat yang ke-36 dalam doa Yesus bukan hanya ambillah cawan ini usahanya. Tetapi Yesus berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berserah itu menundukkan kehendak sendiri di bawah kehendak Bapa seperti Yesus Kristus. Sekalipun dia berkata, ambillah cawan ini, lalukan cawan ini. Yesus ngomong, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Next. Seringkali kehendak Bapa berbeda dengan kehendak kita. Dan berserah itu adalah merelakan kehendak kita ditundukkan kepada kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah ngasih ilustrasi, tapi mungkin juga saudara lupa dengan ilustrasi yang saya cerita. Minta tisunya saya. Oh ya saya. Itu tisu Pak. Kantor sulapan ya Bapak Ibu. Satu kali ada anak yang dididik sama orang tuanya. Lupa Pak, masih ingat?
untuk kalau minta apa-apa itu berdoa sama Tuhan. Nah, anak ini kalau bikin, satu kali aku minta sepeda Pak Bang. Sepeda apa? Sepeda baru sing itu loh. Yang dipakai orang-orang itu. Wah, bisa dilipat, Pak. Oh iya iya. Loh, jangan lupa apa ajarannya Papa? Berdoa. Ya, dia masuk kamar. Nah, cara doanya itu yang beda dengan kita. Karena papanya juga nggak iso doa, saudara. Doanya itu ditulis kayak bikin jurnal itu. Di buku jurnal. Di buku diary. Bukan diary ya, diary. Buku diary. Lalu dia tulis, Tuhan Yesus yang baik. Anggap aja namanya Lukas ya. Lukas pengen sepeda yang bisa dilipat Tuhan. Jangan lupa ya Tuhan, warnanya yang biru. Lalu dia salam dan kasih Lukas. Ditunggu 2 minggu, 3 minggu nggak ada sepeda. Pak, kok nggak ada sepeda? Loh, rajin doa lo ya. Sabar. Doa itu mesti apa namanya? Papa yang ngajari baik. Wah, dia langsung nulis lagi. Terus dia mikir, jangan-jangan nggak dijawab doaku ini gara-gara aku nakal gitu. Oh, seminggu itu nggak nakal. Sekolah, ikut ibadah sekolah minggu juga mulai. Biasa yang goda-goda teman-temannya. Ini enggak, sungguh-sungguh terus. Lalu malamnya dia nulis lagi doa. Tuhan Yesus yang baik. Lukas, seminggu ini jadi anak baik loh Tuhan Yesus gitu. Tolong Pak Tuhan Yesus kan lihat. Aku udah baik di sekolah baik, sekolah minggu ya baik. Di rumah loh aku bantu papa mama cuci piring. Tuhan Yesus kasih ano sepeda sing tak minta kemarin. Ditulisi salam dan doa Lukas. Ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak dikasih. Dan cara hari itu adalah bulan itu adalah seperti ini. Tapi bulan itu bulan Desember. Bulan Desember pas hari Natal. Tunggu Natal sudah mau tiba, sepeda nggak ada lagi. Sudah dibikin surat lagi. Akhirnya dia kesel. Namanya anak-anak, satu kali dia pergi ke bawah pohon Natal. Di bawah pohon Natal tuh kalau di Amerika itu suka ada mainannya. Nah ini baru-baru saya lihat di iklan Lego. Lego itu mengeluarkan edisi Natal. Nantiin. Jadi lengkap ada apa kandangnya, ada palungannya, ada bayi Yesusnya. Jadi patung-patung gitu. Nah anak ini ke bawah pohon Natal itu. Kemudian dia lihat patung Tuhan Yesus dan Maria, Yusuf. Kemudian para gembala, dia ambil patung Maria. Dia bawa ke kamarnya, lalu dicarikan kain. Dia bungkus sama kain hitam. Dibungkus rapi-rapi. Dilipat, dia buka lacinya. Dia masukkan patungnya Maria itu. Kemudian dia kunci. Lalu dia ambil kertas, lalu nulis surat lagi. Tuhan Yesus yang baik. Mamamu ada di tanganku. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sepeda nggak ada, aku nggak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan mamamu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan itulah anak ini. Kalau kita tertawa, seringkali kita juga begitu kan. Kita berdoa, kita memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita. Kita memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Kalau enggak, kita mulai ngancam Tuhan. Bahkan bukan cuma ngancam, saudara sungguh-sungguh mengeksekusi. Kenapa nggak pernah ke gereja? Alah percuma, doa juga nggak dijauh-jauh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tetapi berserah bukan itu. Berserah itu saudara melepaskan kehendak kita. Menempatkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Menyelaraskan kehendak kita di bawah kehendak Bapa kita di surga. Next. Memang Bapak Ibu, meletakkan kehendak kita dan mengikuti memang tidak selalu tanpa pergumulan. Tetapi itu selalu lebih baik, lebih indah, lebih agung karena memuliakan nama Bapa kita di surga. Saya nggak ngomong Tuhan pasti tahu yang lebih baik. Tetapi di bagian ini kita akan melihat memang tujuan Bapa selalu lebih baik, lebih indah dan lebih agung. Yang percaya katakan amin. Yesus berdoa, ya apa ya Bapa, semua mungkin bagimu. Yakin lu dia. Semua mungkin.
Gak ada yang mustahil. Ini gaya-gaya saya ini Pentakosta karismatik. Tapi begitu sampai di akhir, lalukan cawan ini. Yesus menegaskan, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Dan menurut saudara, Yesus itu dijawab doanya itu, cawannya lalu atau tetap harus diminum? Diminum. Jadi jawaban Bapa, tidak. Tidak Yesus. Tidak putraku. Kamu harus pikul salibnya. Dan Yesus memikul salib. Dan ketika Yesus menyelaraskan kehendaknya, memang bukan tanpa salib dan pergumulan. Tetapi itu selalu lebih baik, lebih indah dan agung. Karena ketika Yesus kemudian meminum cawan murka Allah, melalui kematiannya di kayu salib yang kita akan peringati ini, saudara dan saya diselamatkan dan bersama-sama Kristus untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, wow. Bukan cuma itu, next. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, yang paling penting kita semua diselamatkan. Dan rencana Bapa tergenapi. Tetapi juga ayat ini menunjukkan kepada kita, karena Yesus yang meminum cawan murka Allah, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, dia ditinggikan oleh sang Bapa. Tapi bukan itu kan tujuan kita. Pada akhirnya bagi kemuliaan siapa? Allah Bapa. Ketika kita meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa, Bapak Ibu, tidak selalu semua berjalan dengan baik. Tetapi itu pasti yang terbaik, terindah dan teragung. Karena saudara menggenapi rencana Bapa di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar berserah kepada Bapa. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Setelah itu saya akan serahkan untuk kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang ini. Mungkin beberapa kami sedang menghadapi tantangan dan pergumulan yang, atau kami di dalam pergumulan untuk meletakkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menopang kami. Kiranya Tuhan kami belajar terus untuk berserah sungguh, menyadari keterbatasan kami, mengakui dan mempercayakan hidup pada Engkau Bapa. Karena semua mungkin bagimu. Tapi sekaligus kami mau belajar berkata bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah.
Biar Roh Kudus terus berbicara bagi kami siang ini. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin.